Jika selama kita perlu untuk keinginan duniawi penuh dengan bahagia dunia sementara, ya tentu ya semua manusia seperti itu. Cuman kita sebagai anak-anak Tuhan harus meyakinkan bahwa hidup kita ini perlu kita memikirkan keselamatan diri kita. Bukan keselamatan di dunia, tapi keselamatan di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Karena keselamatan ini perlunya uh, tindakan yang luar biasa, perlu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Siapa yang menjaga kita? Siapa yang menolong kita? Kalau hidup kita selama ini di dunia hanya untuk fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini hingga sampai nanti kapanpun kita capai, tentunya kita lupa ya. Sering-sering kita tidak bisa uh, ingat bahwa Tuhan itu sedang memerhatikan kita. Tuhan itu sedang menjaga kita, menolong kita. Tapi itulah yang membuat diri kita itu sering tidak jauh ketika kita lepas hubungan itu dengan Tuhan. Apakah waktu untuk mempersembahkan tubuh yang sejati kepada Tuhan, waktu untuk mencapai kehidupan yang kekal kepada Tuhan, kapan kalau kita sibuk dengan diri sendiri? Kalau hidup kita setiap hari berbuat kelalaian di hadapan Tuhan dengan semena-mena tanpa menyadari bahwa Tuhan itu memantau kemanapun kita pergi. Dia memantau bahwa hidup kita ini ya namanya sedang ibaratnya sedang di dalam jurang. Kalau kita tidak bisa mendakinya dengan baik, kalau kita tidak berhati-hati, berjaga-jaga, memiliki komitmen untuk uh, berada di dalam ketenteramannya, tentunya kita jatuh. Akhirnya kita terikat dengan kuasa kejahatan. Kita perlu namanya pertolongan. Apakah kita sudah tidak berdaya? Kita memberikan terima kepada Tuhan saat kita tidak berdaya. Apa perlu seperti itu? Atau saat kita sudah tidak bisa berkata-kata, kita berdosa-dosa karena kita berpercaya bahwa keselamatan saya daripada Tuhan. Apa saat kita tidak bernafas, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saudara yang dikasih di dalam Kristus, hal yang perlu kita sadari bahwa masa depan yang semestinya kita tidak ketahui seperti apa. Warnanya keindahan dan begitu luas kehidupan kita di masa depan kita. Kita perlu tahu bahwa kalau kita hidup betul di hadapan Tuhan, mungkin kemungkinan besar bahwa hal yang kita pikirkan saat ini jauh lebih baik dari yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sesuatu hal yang menunjukkan kepada kita untuk memperoleh hidup atau masa depan yang kekal, yang cerah adalah percaya. Percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan kita. Karena apa? Karena Kristus sudah menjanjikan kehidupan yang kekal untuk kita. Tapi di sini dia kasih tanda kutip bahwa bagi kita yang setia, bagi setiap orang yang percaya, bagi kita yang percaya, yang betul-betul bukannya percaya tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau bagi. Jangan hanya sebatas percaya tetapi harus ada tindak kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dan merenungkan betul-betul bahwa di dalam Nats Yohanes 3 ayat 16 ini, ayat 16 dia katakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, sebab Allah mengutus anaknya di ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya yang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, teman-teman perhatikan bahwa sudah saya katakan bahwa tadi yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita saat ini adalah keselamatan. Dunia bisa seperti di dalam dunia ini yang sering diproses ada keselamatan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa kita. Nah, terlebih kepada Tuhan.
hidup kita ini, tubuh kita ini lebih penting dari segalanya. Makanya Tuhan itu memberikan hal yang baru kepada kita supaya kita menjadi pencerahan di masa depan kita. Pencerahan sebagaimana nanti sehingga kita menerima berkat atau anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak hanya kita menerima, tetapi kita boleh memperolehnya di dalam Dia. Kita memperoleh keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun ya, teman-teman. Jadi perhatikan bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam siapapun, mau di dalam nabi, mau di dalam nama rasul, di dalam nama para hamba Tuhan atau segala macam. Itu tidak. Tetapi di dalam nama siapa? Tuhan itu katakan bahwa keselamatan tidak ada nama lain selain di dalam Kristus, di dalam Dia. Coba teman-teman lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Satu orang yang baca untuk kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa di situ dia katakan bahwa keselamatan itu tidak ada terdapat di dalam nama siapapun ya, selain di dalam Dia. Teman-teman bisa baca siapa ya? Satu orang untuk menolong baca untuk kita. Kisah Para Rasul pasal berapa, Kak? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, betul sekali. Dia katakan apa? Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Ya, perhatikan teman-teman ayat itu, kita dapat, ya, kita dapat untuk diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain, atau kalau siapa saja nabi, dalam nabi seperti Abraham tidak ada di dalam itu, tapi yang ada di dalam keselamatan itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa hanya di dalam nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama yang telah diberikan Allah kepadanya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Teman-teman bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Teman-teman bisa dikatakan bahwa nama Yesus adalah diberikan Allah kepada sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Makanya hanya kepada Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan. Keselamatan untuk masa depan kita yang sesungguhnya. Saya baca untuk kita. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dia katakan di sini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, teman-teman bisa baca ya. Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini kita mengetahui bahwa pencerahan sebagai pencerahan masa depan kita itu adalah tidak ada selain membawa nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan masa depan kita, rumah, misalnya kita menginginkan rumah yang lebih istimewa ke depannya, kita memiliki jodoh yang begitu luar biasa, masa depan kita luas, saudara. Masa depan kita tuh sangat uh, apa reality bagi kita kalau kita memanang bagi kita anak-anak Tuhan. Tapi sebagai pencerahannya bahwa masa depan yang sesungguhnya kepada kita adalah keselamatan yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus.
Nah, apa respon kita, saudara? Apa respon kita kalau kita sudah menerima masalah seperti itu? Tentunya teman-teman bisa memikirkan bahwa kalau hanya dalam Yesus Kristus, tentunya saya tidak mendapat apa-apa. Saudara, saya katakan pada malam hari ini bahwa masa depan kalau teman-teman mengingat segala macam yang indah, yang baik, yang nyaman, kita sudah nikmati loh, saudara, sebenarnya. Kita sudah nikmati. Kalau kita suka terus-menerus bersuka cita di hadapan Tuhan, kita sudah nikmati. Kalau kita menginginkan jodoh, ya, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi tidak perlu namanya ya harus inilah apa segala macam gitu ya. Nah, respon kita sekarang ini adalah menerima, kita harus mensyukuri dan memberikan sebagai rema di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, respon kita tadi juga katakan bahwa kita menerima, ya. Sehabis kita menerima, kita syukuri. Sehabis kita bersyukuri, kita harus memberikan. Memberikan apa, teman-teman? Bukannya secara fisik untuk seperti uang segala macam dan berbagai materi, tetapi persembahan yang hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah ketika kita memegang teguh, ketika kita terus-menerus melakukan mempersembahkan yang baik kepada Tuhan melalui hidup kita, setiap perkataan-perkataan yang baik kepada sama, tindakan kita di dalam dunia, ya kita harus menjauh dari segala kejahatan. Kita harus jauh dari segala uh, hati yang memiliki kekerasan, ya. Jadi kalau saya lihat bahwa di dalam dunia ini hanya sedikit masalah, dia cari gara-gara supaya dia sakiti sesamanya, ya. Hanya sedikit masalah atau kalau bakeda hama ifu fahole ya. Jadi alui lala ena i bocina punia. Nah, soya ya daa teman-teman ya ke kepala desa ya. Jadi nano laila ya masalah bajani naso masyarakat so komentaria ira eh, lalu pur inal buj inal mani ya iya ya aga ya wa munasa wi ana kamai mai da kita munasa ya pemimpin mu munasa. Jadi ya jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul mengerti bahwa kita memiliki namanya kemurahan. Kita nasihati diri kita, teman-teman. Kita nasihati supaya hal itu tidak akan terjadi. Kalau teman-teman pengen untuk menjatuhkan sesamamu, kalau dia sudah levelnya sudah naik, ya kalau kamu tidak mau diperlakukan untuk tidak saling melakukan kejahatan, ya jangan lakukanlah. Pikirkan dirimu sendiri, pikirkan saudaramu, orang tuamu, dan sekeliling lingkunganmu. Itu yang perlu dijatakan, yang perlu kita nasihati sebagai nasihat kalau kita pengen untuk hidup damai di dalam dunia. Ya jangan seperti itu. Artinya bahwa kalau kita melihat sesama kita, misalnya ini ya, tetangga kita sudah jadi DPRD ya. Jadi kita cari cara supaya ada masalahnya supaya diturunkan. Jangan. Itu adalah bagian dari seorang anugerahnya. Seharusnya kita mensyukuri ya. Makanya saya bilang tadi bahwa kita respon kita seperti apa ya. Kita menerima, kita mensyukuri. Ya kita nasihati terus, kita nasihati dulu seperti itu. Itulah ya sebagai namanya kalau kita berikan hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan adalah tubuh kita yang sejati. Ini artinya bahwa memiliki nasihat, memiliki kemurahan, ya. Hidup kudus. Apakah ada teman-teman di sini hidupnya kudus, betul-betul kudus? Tidak. Ya, cara pribadi saya tidak kudus. Tapi saya pengen
masa depan saya hidup di dalam keselamatan, memegang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau saya pikir bahwa, ya, kalau saya pikir secara pribadi ya, bahwa saya ini sebagai manusia, eh, saya tidak tahu seperti apa nanti kematian itu ya. Jadi teman-teman bisa pikirkan ya, saya tidak seperti apa yang nanti kematian itu. Kalau saya baca-baca dari kitab-kitab Wahyu, di situ teman-teman bisa doa disusun betul-betul itu ya teman-teman. Seperti apa nanti kematian itu di masa depan. Kalau orang-orang yang suka membenci, suka membunuh, suka menyakiti sesamanya, dosa itu dari mana teman-teman? Tidak hanya waktu kita membunuh orang ya. Jadi dosa itu timbul dari karena pikiran kita yang jahat ya. Tindakan kita yang jahat, yang tidak baik. Itulah yang membuat diri kita. Bahwa kita sadari, saya tidak tahu, saya kan masih belum mati. Jadi saya tidak tahu kesakitan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, teman-teman yang kita perlu tahu bahwa apa siksaan neraka. Siksaan neraka itu kalau kita melihat bahwa api ya yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat cerita Lazarus ya teman-teman. Ketika ada orang kaya, ketika mereka sama-sama, di mana orang kaya diletakkan teman-teman? Di neraka yang berapi-api. Apa kata Abraham ketika orang kaya itu minta, ya Abraham minta suruh Lazarus supaya dia mencelupkan jarinya di air supaya dia kasih di bibir saya. Apa kata Abraham? Dia bilang, kamu sudah menikmati kebahagiaanmu selama di dunia. Sementara dia ada orang miskin yang sangat tidak memiliki apa-apa. Maka ia akan dijadikan orang yang berbahagia di surga. Artinya bahwa Tuhan itu sudah memegang dia. Tuhan itu memberikan apa yang menjadi masa depannya untuk dicerahkan. Lazarus akhirnya senang ya, bahwa meskipun dia mau lumana ya nasa, tapi masih ini le hadi lo ya ifa lo balik. Kalau ya ada aina tafaki-faki bersama deh. Nulu mana ya nasa bayi, ya lu nasa perda tahu kenapa ni, ya lu lalanya ina ifa lo selesai kenapa ni. Mau nasa banyak kekurangannya, tapi ya lu nasa lala ina tolak isa gitu samanya. Ini sebagai pelajaran bagi kita saudara bahwa kita ini perlu uh, hidup yang benar kepada Tuhan. Memang kita sih sebagai manusia itu tidak ada yang benar. Saya jamin tidak ada yang benar kalau kita hidup di dalamnya. Tidak ada yang memang benar, tidak ada. Tapi kalau terus kita menerus merenungkan firman Tuhan, saudara, Tuhan itu sangat bangga ya, sangat bangga dan senang kepada kita. Jadi saudara kita kasih di dalam Tuhan Yesus. Sedikit lagi ya teman-teman, kalau ada yang ngantri ya jangan ditidur lah. Itu dia. Jadi kalau perlu kita mendalami bahwa hidup yang kekal dan yang membawa kita masuk dalam kerjaan surga itu adalah tidak ada ya, tidak ada ya. Waktu ada ledre lah, tinggal yudela nih habe ya, tinggal yudela ada sama, tinggal yudela ada fatita, tapi dia ada keluar tidak Yesus Kristus. Hada tola meiba turu kosi bermeya ia adalah karena Kristus itu adalah Tuhan sendiri ya. Jadi karena Tuhan kita melihat bahwa Allah itu kudus, kita orang berdosa, ya tidak ada lah. Manusia itu berdosa. Jadi tidak ada sebagai jembatan untuk datang ke tempat yang sangat mulia, sangat kudus. Makanya kita perlu Kristus, mana punya kita Yesus. Karena Yesus sudah 100% menjadi manusia dan 100% juga juga jadi Tuhan. Nah, apa jalan kehidupannya? Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Saya minta ke Bang Asianto Samuel. Boleh ya Bang Kak Asianto Samuel baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7.
Ya, Yohanes pasal 14 ya. Iya, 6 ayat 7. Ayat 6 sampai 7. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, itu. Kenapa saya bilang tadi bahwa kalau kita benar-benar betul-betul melihat Tuhan seperti apa, teman-teman, kita melihat melalui firman Tuhan. Makanya teman saya pengen ya supaya saling mendukung, supaya kita saling mendukung juga ya teman-teman. Terus menerus merenungkan firman Tuhan ya. Kita harus baca firman Tuhan. Kalau boleh kita secara rutin ya, kita kasih waktu. Kalau setidaknya dalam satu hari teman-teman, satu ayat atau dua ayat, dua pasal maksudnya. Kalau dua ayat ya cepat lah. Jadi ya marilah kita sama-sama untuk saling mendorong bahwa eh, kalau kita melihat Tuhan seperti apa, ya di sini dia katakan bahwa dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang mereka lihat waktu itu adalah Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia, sudah 100% menjadi manusia dan 100% menjadi proses lagi. 100% menjadi Allah atau Tuhan. Itulah teman-teman, kalau seperti apa sih Tuhan itu. Jangan lihat visi Tuhan seperti apa. Lihat aja firman Tuhan ini seperti itu. Kalau percaya, bagi teman-teman, bagi kita yang percaya ya. Jadi saya percaya bahwa kita yang berkumpul pada malam ini teman-teman orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang luar biasa yang hidup di dalam ketentramannya. Jadi, saya bilang tadi bahwa jembatan kita itu adalah Kristus Yesus. Karena hanyalah dia yang telah dibentuk oleh Tuhan, yang menjadi Tuhan 100% dan juga manusia, dan yang menjadi jembatan kita adalah dalam kerajaan surga adalah Kristus sebagai juru selamat kita. Tidak ada ya, tidak ada dalam lain, tidak ada siapapun ya, tidak ada. Tetapi hanyalah di dalam nama Yesus. Ada jalan kebenaran, ada hidup, dan masa depan kita yang sesungguhnya. Nah, kalau kita benar-benar mengerti bahwa kita betul-betul merenungkan bahwa apa yang menjadi tekad kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, ya kita harus mulai dari hidup kita ya, mulai dari hidup kita, terus mengintrospeksi diri dan terus mengatur diri, mengelola diri, memproses diri sendiri ya teman-teman. Makanya kita perlu bersekutu, makanya kita perlu bersama-sama dengan komunitas kita. Makanya perlu kita terus pokoknya jangan sampai lalai kita untuk tidak beribadah dalam satu. Setidaknya kalau kita tidak beribadah, misalnya kalau di perantauan, orang rantauan, ya dia kadang-kadang jadi alasannya karena mungkin di tempat kerjanya jauh gereja, karena apa dia tidak ada post setiap hari Minggu. Teman-teman bisa baca Alkitab, teman-teman bisa nyanyi apa yang teman-teman tahu lah. Itulah teman-teman, kalau perlu kita menyadari hidup kita seperti apa dan menjadi dasar atau pencerahan hidup kita. Saya bilang tadi bahwa tindakan kita dan keselamatan kita ke depan di hadapan Tuhan. Dan terlebih juga hidup kita harus benar, harus betul-betul di hadapan Tuhan. Ya jangan pikir ke bahwa saya ini manusia orang berdosa, saya terus melakukan dosa, jangan. Tetapi melalui diri kita sendiri ya teman-teman, kita harus merenungkan secara pribadi. Kita harus berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa kita, melalui firman yang kita baca setiap hari. Jadi sebagai kesimpulan untuk kita pada malam hari ini adalah bahwa sebagai pencerahan masa depan yang seharusnya kita peroleh adalah cara hidup melalui jalannya Tuhan. Kenapa bukan masa depan yang kita capai seperti jadi kaya, mencapai cita-cita dan masa depan bahagia dan
segala macam. Ya kita sudah nikmati. Masa depan yang kita harapkan kita sudah nikmati teman-teman. Tapi yang kita tahu bahwa masa depan itu sudah kita nikmati, sudah saatnya kita mau menjemput kehidupan kita. Masa depan kita sudah dikasih tahu oleh Tuhan, hanya saja kembali pada diri kita sendiri, apakah kita sanggup mengambilnya, apakah kita sanggup untuk memperolehnya. Masa depan kita sudah ada. Jadi kalau kita melihat di dalam Mazmur 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sudah ada dan harapan tidak akan hilang. Ya, jadi teman-teman bisa renungkan bahwa karena masa depan sudah ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan hilang dalam arti di sini katakan bahwa bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harapan di masa depan kita yang penuh dengan pertolongan, penyertaan, dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita, mari yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, menaruh harapan kepadanya melalui tubuh kita yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Jadi ingat bahwa kita menyenangkan Tuhan ya teman-teman, bukan saat kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, atau saat kita sudah tidak berdaya, melainkan semasih kita kuat, semasih kita sehat, seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma tadi ya, Roma 12, bahwa tubuh yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Jadi teman-teman, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya teman-teman yang mendengarkan boleh menjadi berkat bagi teman-teman, dan jika ada juga banyak keterbatasan saya dalam menyampaikannya, teman-teman bisa renungkan kembali, bisa teman-teman bisa koreksi, jadi teman-teman bisa ambil hikmahnya ya. Kalau saya sebagai orang yang banyak keterbatasan, jangan ambil keterbatasan saya, tetapi ambil hikmah sebagai teman buat teman-teman, supaya teman-teman bisa saling belajar, saling mendorong kita dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kalau saya seperti pada malam hari saya menyampaikan firman Tuhan, banyak keterbatasan saya menyampaikan yang tidak benar bagi saya. Ya, karena saya juga butuh pertolongan dari teman-teman, dukungan ya, meskipun tidak secara habis ya dalam kata-kata, tapi doa teman-teman juga bisa membantu. Jadi kita anak-anak Tuhan Nias ini, marilah kita saling menasihati, saling mendorong, saling memperkuat di dalam Tuhan. Jadi untuk itu teman-teman, demikian firman Tuhan yang dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkannya setiap hari. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat pada malam hari ini telah memberikan kami firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan, sebagaimana kami anak-anak-Mu Tuhan yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan mengandalkan tentang kasih dan keselamatan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mau berkomitmen Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan ada jalan kebenaran, keselamatan hidup kami, masa depan kami Tuhan. Biarlah pencerahan masa depan kami Tuhan jadi bekal bagi kami untuk terus menerus menjadi anak-anak yang hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Ubahkan hidup kami Tuhan, dan berilah kami hikmat kemurahan daripada Tuhan. Pasalah kami Tuhan, dan coba kami dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami sadari bahwa kami ini manusia yang sangat terbatas Tuhan, yang mudah goyah, tetapi karena kami percaya bahwa Tuhan itu lebih berkuasa atas segalanya. Tuhan itu lebih berkuasa atas segalanya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah campuran tangan Engkau Tuhan dari segala kuasa kejahatan di dalam dunia, kehidupan yang begitu mengikat hidup kami dengan segala macam yang membuat hati Tuhan tidak baik. Kami berdoa Tuhan, hanyalah tuntunan daripada Engkau, pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jiwa kami di hadapan Tuhan. Kami sangat bersyukur karena pertolongan Tuhan bagi kami telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal tengah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kak Duper.
biar kita menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang kita mau doa syafaat. Sebelum itu mungkin ada pengumuman dari pengurus. Kali saya ulang, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mungkin ada pengumuman dari pengurus atau nanti setelah selesai doa syafaat. Ya, setelah doa syafaat selesai nanti. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita mau katakan pujian kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan bagi janji Tuhanku yang percaya ada waktunya semua akan indah pada saya persilakan kepada yang bersyafaat. Oke. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Karena paling kencang dan paling terakhir. Karena kita udah mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mungkin ada yang capek nggak ya duduk? Kalau ada yang capek berarti silakan mendaftar di panti jompo. Jadi kita nggak pernah bosan-bosan mendengar firman Tuhan dan tak pernah jenuh-jenuh karena firman yang selalu disampaikan meskipun selalu sama, tetapi hikmat yang kita ambil itu pasti berbeda-beda. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa. Nanti kita lanjut. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pergumulan yang bisa kita bantu di dalam doa. Dan tidak bisa saya memberikan apa yang kalian gumuli, tapi Tuhan yang memberikan. Karena tadi kita mendengar, kita semua hanya bantu dalam doa untuk menyampaikan. Adakah boleh disampaikan selain dari pokok-pokok doa yang disampaikan oleh para pengurus? Doa tentang apa semuanya? Masa depan? Sudah jelas. Perkuliahan aman. Amankah? Jodoh aman? Aman. Puji Tuhan kalau aman. Berarti nggak perlu didoakan ya? Di skip. Minta dukungan orang tua.
kesehatan juga dan masa depan. Amin. Oke, dari ikhlas ya. Ikhlas banget aku ini. Ada Kak Asianto Samuel, ada yang bisa kita bantu dalam doa, Kak? Bisa? Oh enggak, oke baik. Enggak ada pergumulan nih berarti. Saya Baik, ada kalau silahkan. bilang saya sebenarnya saya ada, cuman lupa banyak sih sebagai pergumulan saya. Tapi yang satu saja sih. Eh, Doakan saya di kapan ini, apalagi saya perintisan di Jambi, doakan supaya Tuhan campur tangan untuk menolong, baik dalam fisik, keterbatasan, dan segala macam ya. Doakan. Dan juga butuh orang tua dimanapun mereka berada. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Tak kira tadi lupa bablas bahaya. Terima kasih udah sempat teringat satu aja dan poin yang penting. Oke, maaf banget ya sengaja kita bercanda karena tadi agak duduk lama sih. Duduk lama di hadirat Tuhan tidak apa-apa, tapi namanya juga fisik pasti capek. Jadi sedikit biar sumringah, wajah jangan murung. Tetap semangat. Baik teman-teman, karena nggak ada lagi yang menyampaikan pokok doa untuk kita bantu sama-sama, pasti semuanya doa-doanya sama ya, pergumulannya sama, masa depan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan jodoh juga pasti ya didoakan yang baik-baik. Oke, kalau begitu mari kita bersatu dalam doa. Di dalam rahmat-Mu yang besar, Bapa yang baik, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup kami, yang membawa kami ke dalam terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini sudah berjalan baik ibadah kami yang terlaksana melalui via Zoom. Tuhan sudah memberkati sarana yang kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih juga pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyampaikan segala ucapan syukur kami melalui pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan terus menyelamatkan hidup kami. Dan terlebih-lebih juga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami kembali, biarlah hidup kami senantiasa selalu berkenan di hadapan-Mu, karena kami tahu ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan, tapi karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma, Tuhan sempurnakan semuanya itu. Segala keterbatasan kami, segala kekurangan, kelemahan kami, Tuhan hapuskan semuanya itu, Kau landaskan dan dalam kebaikan-Mu, bahkan roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk memampukan kami melewati setiap tahap demi tahap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah memandang kami dari segala keburukan kami, dari segala dosa kami. Tuhan senantiasa selalu memandang kami dengan penuh kasih. Tuhan selalu memandang kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, izinkan kami menyampaikan segala pergumulan hidup kami, segala keinginan kami, harapan kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Pertama sekali kami berdoa buat bangsa Indonesia kami ini Tuhan, tanah air yang kami cintai. Ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, Engkau tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir, dan kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi semuanya Tuhan ada maksud dan tujuan-Mu. Berkati juga setiap pemimpin-pemimpin yang ada, setiap anak-anak-Mu yang ada, bahkan terlebih para misionaris-misionaris yang Tuhan sebarkan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau memberkati dan menolong mereka. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, curahkan hujan pertobatan sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan masih banyak, makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal keselamatan bahwa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih
berdoa buat para hamba-hambamu dimanapun mereka berada pada saat hari ini, dimanapun mereka melayani, baik yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, maupun yang ada di kota-kota besar juga Tuhan. Engkau terus menyertai mereka, terus menolong mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti dan mereka paham tugas dan tanggung jawab seorang hamba dan tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memelihara domba-domba yang Engkau berikan, domba-domba yang Engkau percayakan bagi mereka Tuhan. Bimbing mereka Tuhan, jangan sampai mereka terbawa arus dunia ini. Kami percaya bahwa pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti untuk selalu menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih-lebih juga kami berdoa buat youth generation, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan, para pengurus-pengurus yang ada, Engkau menolong mereka, berikan mereka ide-ide yang baru untuk memajukan anak-anak youth generation pada malam hari ini, bahkan seterusnya, untuk menjadi teladan Tuhan, untuk menjadi alat-Mu juga, supaya apapun yang Engkau kehendaki bagi umat-umat-Mu boleh tergenapi melalui para pengurus-pengurus youth generation. Berkati para ketua-ketua, komsel-komsel yang ada Tuhan. Engkau terus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih-lebih juga kami tidak lupa berdoa untuk Nias kami tercinta. Kami serahkan Pulau Nias dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menolong Pulau Nias kami. Engkau terus menyertai ya Tuhan. Bahkan keluarga kami yang ada di Pulau Nias kami tercinta, Engkau terus menyertai mereka, menolong mereka ya Bapak. Biarlah juga anak-anak yang ada di Nias, bahkan orang-orang tua kami, bahkan sanak saudara kami, terus mengandalkan Engkau, terus berharap kepadamu, karena kami percaya masa depan sungguh indah ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini, inilah segala harapan kami Tuhan. Terlebih-lebih juga kami berdoa pada malam hari ini buat saudara kami, Gusman Bulele, di mana perjalanan ke Jambi Tuhan, untuk terus melayani Engkau. Engkau memberkati perjalanan hingga sampai pada tujuan, dan Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, segala keterbatasannya Tuhan, biar itu menjadi keterbatasan-Mu, dan Engkau yang akan menolong, membimbing, supaya segala apapun yang menjadi keinginan, kerinduan untuk melayani Engkau, mengembangkan pelayanan boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berkati juga keluarga, sama saudara, bahkan juga kesehatan keluarganya, bahkan juga pergumulan, pasangan hidupnya juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih Kak Ikhlas juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kekuatan, kesehatan, masa depan juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa masa depan yang indah ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini. Engkau, tanpa kami sebut satu persatu, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan pribadi, lepas pribadi kami, apa yang menjadi beban hidup kami. Segala beban, segala pergumulan kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya ketika Engkau yang berperan dan ketika Engkau yang bekerja Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami, jauh dari kata sempurna, dan Engkau segala yang belum kami sampaikan padamu pada malam hari ini, sebelum juga terjadi dalam hidup kami, Tuhan jauh lebih mengenal semuanya. Kami percaya bahwa kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, damai, sukacita selalu Engkau nyatakan bagi kami. Jadikanlah kami anak-anak, pemuda-pemudi, anak-anak yang berbakti bagi Engkau Tuhan, taat kepada Engkau, menjadi teladan di sekeliling kami, bagi keluarga kami Tuhan, bagi teman dan sahabat kami, kerabat kami. Jadikan kami teladan ya Tuhan, baik dari perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih atas pembaharuan hidup kami yang Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Kalau kamu pikirkan dengan kekuatan sendiri, mungkin kami tidak mampu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang memampukan kami, hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.